Halo Sobat 12 Ever. Apa kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas analisis perjalanan bisnis Duolingo sebagai aplikasi edukasi yang berfokus pada language learning. Dalam memahami pembahasan kali ini, aku akan membagi beberapa poin yang akan kita bahas, mulai dari latar belakang bisnis, tujuan bisnis, profil CEO, fitur aplikasi, cara mendapatkan laba, strategi periklanan, permasalahan, serta solusi dari permasalahan tersebut, dan pencapaian yang didapatkan dari Duolingo. Nah, Sobat 12 Ever, langsung aja yuk kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang didirikannya Duolingo. Jadi, Duolingo diciptakan di Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat, sebagai proyek yang dikerjakan oleh Louis von Ahn, seorang profesor di universitas tersebut, dan Severin Hacker, seorang mahasiswa pascasarjana. Proyek ini merupakan hasil dari analisis permasalahan yang dihadapi oleh Louis von Ahn, di mana beliau melihat secara langsung bahwa kesempatan pendidikan berkualitas tinggi terbatas pada mereka yang mempunyai uang yang cukup. Proyek ini diciptakan untuk mengajarkan bahasa secara gratis dengan berbasis teknologi. Platform ini menggunakan sistem pembelajaran yang interaktif dan berbasis tantangan untuk membuat pembelajaran bahasa menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa sih tujuan dari diciptakannya Duolingo? Jadi yang pertama, Duolingo bertujuan untuk menyediakan pembelajaran bahasa yang dapat diakses secara gratis oleh semua kalangan di dunia. Kemudian, Duolingo juga bertujuan untuk menjadikan pembelajaran bahasa lebih menyenangkan, efektif, dan interaktif melalui gamifikasi, di mana Duolingo dianggap sebagai alat yang efektif dalam pembelajaran bahasa asing dikarenakan aplikasi ini dapat meningkatkan penguasaan kosakata, bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya secara signifikan. Kemudian, Duolingo juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi global, di mana aplikasi ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai pengguna di seluruh dunia. Tidak hanya untuk pembelajaran bahasa asing ya, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa asli mereka. Nah, yang terakhir nih, dari segi fleksibilitas dan aksesibilitas, di mana Duolingo memungkinkan penggunanya untuk belajar bahasa di mana saja dan kapan saja. Mereka dapat memanfaatkan waktu luang secara efektif. Langsung aja yuk kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu profil CEO dari aplikasi Duolingo. Jadi, CEO dari aplikasi Duolingo adalah Louis von Ahn. Beliau adalah seorang wirausahawan Guatemala dan profesor konsultasi dalam Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Carnegie Mellon, Pittsburgh di Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 19 Agustus 1978 di Guatemala City. Selain menjadi pendiri dari Duolingo, beliau juga merupakan salah satu pencipta CAPTCHA, uji coba tanggapan yang digunakan dalam komputasi untuk menentukan apakah pengguna adalah manusia, juga layanan yang melindungi situs web dari spam. Louis lahir dan dibesarkan di Guatemala dari orang tua yang bekerja sebagai dokter. Saat masih kecil, beliau selalu memiliki minat yang kuat pada sains dan komputer. Tumbuh besar di Guatemala, Louis mengalami sistem di mana kesempatan pendidikan yang lebih baik terbatas hanya pada orang kaya saja.
Keterbatasan ini khususnya menghambat bagi mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Ibu Louis menyekolahkannya di sekolah bahasa Inggris swasta di Guatemala City, yang memberinya keuntungan dibandingkan orang-orang yang kurang mampu di negara tersebut. Keuntungan pribadi ini kemudian mengilhaminya untuk membantu orang lain yang tidak seberuntung Louis. Louis menerima gelar sarjana matematika dari Duke University pada tahun 2000 dan kemudian meraih gelar doktor dalam ilmu komputer dari Carnegie Mellon University pada tahun 2005. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ipung. Jadi di sini aku mau lanjutin penjelasan dari poin-poin yang udah Vira berikan sebelumnya. Jadi langsung saja untuk poin yang keempat, yakni fitur aplikasi Duolingo. Jadi apa saja sih fitur aplikasi yang ada di Duolingo ini? Aplikasi Duolingo menawarkan berbagai fitur yang bertujuan untuk membuat pembelajaran bahasa menjadi interaktif dan menyenangkan. Beberapa fitur utamanya termasuk pelajaran berbasis game dengan elemen seperti poin streak, dan papan peringkat yang memotivasi pengguna untuk terus belajar setiap hari. Aplikasi ini juga menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk mempersonalisasi pembelajaran bagi setiap pengguna, memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan mereka. Untuk poin yang selanjutnya, yakni cara Duolingo mendapatkan laba. Duolingo menggunakan model bisnis freemium yang dimana sebagian besar penggunanya dapat mengakses aplikasi secara gratis, namun ada opsi berlangganan premium yang disebut Super Duolingo. Layanan premium ini menawarkan fitur tambahan seperti pengalaman tanpa iklan, pelajaran yang lebih dipersonalisasi, dan kemampuan untuk melewati level tertentu. Pada tahun 2022, Duolingo menghasilkan pendapatan sebesar 369,7 juta US dollar. Sebagian besar berasal dari langganan premium, yakni Super Duolingo tadi ya teman-teman. Nah, selain langganan, Duolingo juga mendapatkan pendapatan dari iklan yang ditampilkan kepada pengguna gratis, serta melalui ujian bahasa berbayar seperti Duolingo English Test yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris secara profesional. Nah, untuk poin yang selanjutnya, yakni poin yang keenam, strategi periklanan Duolingo. Duolingo memanfaatkan strategi pertumbuhan yang dipimpin produk atau product-led growth, yang dimana fokus utama adalah menciptakan produk yang bernilai dan menarik, sehingga pengguna secara alami akan membagikan pengalaman mereka. Duolingo juga aktif dalam kampanye media sosial, terutama melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, di mana mereka melibatkan komunitasnya dengan konten-konten kreatif dan inovatif. Contohnya seperti meme untuk generasi sekarang atau generasi alpha. Halo semuanya, dengan Hilman di sini. Meskipun dengan kesuksesannya, tentu saja Duolingo juga mendapatkan beberapa masalah dalam perjalanan hidupnya sebagai aplikasi edukasi. Memangnya apa aja sih permasalahan yang pernah dialami oleh Duolingo, dan bagaimana cara Duolingo mengatasi permasalahan tersebut? Maka dari itu, mari kita bahas. Pada tahun 2020, banyak pengguna yang tidak mempercayai Duolingo atas keamanan dan juga penggunaan data privasi pengguna, sehingga membuat Duolingo kesulitan untuk mempertahankan retensi pengguna di tahun tersebut. Duolingo juga mendapatkan kritik terhadap efektivitas pembelajaran yang mereka berikan pada tahun 2022 hingga 2023, yang pengguna nilai kurang efektif sebagai aplikasi edukasi. Banyak pengguna juga mengkritik tentang fitur hard yang dinilai sebagai penghambat progres pembelajaran mereka. Jadi, langkah apa aja yang diambil oleh Duolingo untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut?
Untuk mengatasi permasalahan data dan privasi pengguna, Duolingo mengambil beberapa langkah seperti meningkatkan transparansi tentang bagaimana mereka menggunakan data pengguna mereka dan juga memperbarui kebijakan privasi pengguna. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mereka, menambahkan fitur tips, explanation, memperbarui algoritma pembelajaran, dan juga menambahkan fitur mengisi ulang hertz. Nah, kira-kira apa saja pencapaian Duolingo sebagai aplikasi pendidikan? Selama perjalanan hidupnya, Duolingo mendapatkan beberapa pencapaian, yaitu Google Apps of the Year tahun 2017, People Choice Award dari WB Awards tahun 2018, dan juga Best Educational App Mobile Star Award tahun 2019. Kurang lebih itulah materi yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami dari tim 12 Ever pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi kita lain waktu. Bye bye semua.